Baik, semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari kita lanjutkan belajar kita. Semoga sehat semua ya teman-teman semua. Baik, untuk video kali ini kita akan bahas tentang faktur pajak ya. Mari kita lihat apa itu faktur pajak. Ya. Teman-teman semua, di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPN 84 disebutkan bahwa penyerahan BKP atau JKP itu harus dipungut PPN. Ini seperti itu adalah sesuatu yang terutang PPN. Jadi ada sesuatu yang terutang PPN. Nah, maka utang PPN itu harus dipungut oleh yang menyerahkan. Nah, kalau pemungutan itu bisa modelnya adalah kita nerima pembayaran dulu walaupun barang belum diserahkan, itu sudah terutang PPN itu, atau barangnya sudah diserahkan dulu kita belum menerima uangnya. Jadi ada accrual basis di situ ya, sistem accrual basis. Jadi tetap wajib dipungut PPN dan terutang PPN. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara kita memungut PPN tersebut? Nah, dengan dikaitkan dengan pasal lain di Undang-Undang PPN, kita dapat menyimpulkan. Jadi ini ada bunyi pasal-pasal di sini, tidak usah dihafal, tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu bahwa penyerahan BKP atau JKP terutang PPN dan yang memungut adalah yang menyerahkan. Melalui sarana apa? Sarananya itu adalah melalui faktur pajak. Jadi faktur pajak di sini adalah bukti pungutan pajak. Nah, kemudian di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa setiap pengusaha kena pajak atau PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP. Artinya kalau kita menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, kita memungut PPN, sarananya apa? Sarannya yang memakai faktur pajak. Itu adalah bukti pungutan PPN, gitu ya. Nah, teman-teman semua, ada 3 fungsi dari faktur pajak. Yang pertama adalah bukti pungutan pajak. Jadi bagi yang memungut itu nanti akan namanya pajak keluaran, bagi yang dipungut itu namanya pajak masukan. Jadi bukti pungutan pajak. Kemudian sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan, itu terutama bagi yang membeli ya, membeli atau yang memperoleh barang kena pajak atau sekena pajak, dia dipungut PPN, nanti pemungutan PPN itu bagi dia akan menjadi pajak masukan. Nah, mengkreditkan itu maksudnya adalah mengurangkan pajak masukan tersebut terhadap pajak keluaran. Itu khusus untuk pembeli ya, mengkreditkan. Kemudian yang terakhir adalah bukti pembayaran atau pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP. Nah, kalau kita sebagai pembeli sudah dipungut PPN dan kita mendapatkan faktur pajak, itu artinya kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang membeli, yaitu dipungut PPN. Buktinya mana? Ini ada PPN pajak, faktur pajak atau pajak masukannya, gitu ya. Ada faktur pajaknya, berarti kita telah memenuhi kewajiban kita untuk membayar PPN melalui pemungut PPN, melalui yang menyerahkan barang, gitu ya, atau jasa. Dan kalau misalkan ternyata kita dipungut PPN tetapi PPN tersebut tidak dapat dikreditkan, maka faktur pajak tersebut boleh dibebankan di laporan keuangan, di laporan laba rugi, ketika kita menghitung PPh boleh dikurangkan. Ya, jadi bisa sebagai dikreditkan tadi yang nomor 2, bisa juga menjadi bukti untuk pembebanan pajak ketika pajak masukan kita tidak boleh dikreditkan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana atau kondisi apa ketika kita dipungut PPN itu harusnya menjadi pajak masukan tetapi tidak boleh dikreditkan. Kalau tidak boleh dikreditkan, maka kita boleh membebankan ketika kita menghitung pajak penghasilan di akhir tahun, gitu ya. Teman-teman semua, di pasal 13 kita bisa membaca bahwa PKP itu wajib membuat faktur pajak untuk setiap. Yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah ketika PKP melakukan penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A. Itu maksudnya ketika kita menyerahkan BKP di dalam daerah pabean, di dalam negeri lah ini ya, di dalam negeri. Oke, yang kedua
yaitu ketika PKP melakukan ekspor barang kena pajak yang pasal 4 ayat 1 huruf F, itu maksudnya ekspor barang kena pajak berwujud ya. Oke, itu juga harus membuat faktur, tapi kemudian nanti kalau ekspor itu kita bisa menggunakan pemberatan ekspor barang dan yang terkait itu sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak gitu ya. Jadi tidak membuat faktur pajak biasa, tapi dia cukup menggunakan itu sudah dipersamakan dengan faktur pajak ya. PKP juga wajib membuat faktur pajak untuk setiap saat dia melakukan penyerahan BKP dimaksud dalam pasal 16D, berarti yaitu ketika menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, itu juga termasuk yang harus membuat faktur pajak. Kemudian ketika melakukan penyerahan JKP pasal 4 ayat 1 huruf C, itu maksudnya adalah penyerahan JKP di dalam daerah PPN, di dalam negeri gitu ya. Selanjutnya yaitu ketika melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP, yaitu yang disebut di pasal 4 ayat 1 huruf G, itu tentang ekspor BKP tidak berwujud gitu ya. Dan kemudian ketika kita melakukan ekspor jasa kena pajak oleh PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H ya. Jadi intinya ketika kita melakukan penyerahan tersebut atau ekspor tersebut, kita membuat faktur pajak. Tapi sekali lagi untuk ekspor nanti dokumennya tidak harus buat faktur pajak yang seperti kita kenal, karena dokumen pemberatan ekspor barang dan yang terkait itu sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Nanti di belakang kita akan bahas itu. Nah, faktur pajak itu adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP ya. Clear ya. Jadi bukti pungutan pajak, bukti pungutan PPN lah intinya ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa jenis faktur pajak yang tersirat atau tersurat di Undang-Undang PPN, yaitu yang sudah dibakukan, yaitu formatnya seperti ini, harus memuat ini gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga faktur pajak yang cukup menggunakan faktur penjualan saja, atau bisa juga faktur pajaknya pakai faktur pajak gabungan. Nah, itu ada kondisi khusus ketika kita menggunakan faktur pajak gabungan. Kemudian faktur pajaknya ternyata tidak seperti faktur pajak yang biasa. Yang berikutnya ini adalah cukup dia menggunakan dokumen tertentu tetapi dipersamakan atau ditetapkan sebagai faktur pajak. Nah, nanti kita akan bahas dokumen apa yang dokumennya bukan faktur pajak sebenarnya tetapi dipersamakan sebagai faktur pajak. Kemudian khusus untuk PKP yang merupakan pedagang eceran, pedagang eceran itu yang menjual langsung kepada konsumen, itu dia bisa menggunakan faktur pajak yang sedikit berbeda atau tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud di pasal 13 ayat 5 gitu. Dan faktur pajak khusus. Faktur pajak khusus itu nanti terkait dengan ketika penyerahannya kepada pemegang paspor luar negeri. Oke, kita bahas nanti satu persatu. Nah, faktur pajak itu dulu bentuknya memang kertas, berbentuk kertas ya. Sekarang sudah menggunakan elektronik atau e-faktur. Nah, penggunaan e-faktur itu sangat membantu ya, mengurangi kekeliruan, mengurangi masalah atau potensi kecurangan atau pemalsuan faktur pajak. Kalau zaman dulu itu faktur pajak fiktif itu marak sekali. Nah, dengan adanya e-faktur itu bisa dikurangi sangat banyak ya. Di faktur pajak itu harus memuat beberapa hal yang wajib di dalamnya, memuat hal-hal berikut. Nah, pertama, di faktur pajak itu harus ada nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi penjualnya, nama penjual, alamat penjual, NPWP dari si penjual. Yang kedua ini identitas pembeli. Dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu cukup hanya nama, alamat, dan NPWP dari pembeli. Tetapi kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja diberikan alternatif yang merah ini, kalau ternyata yang beli itu tidak punya NPWP, maka bisa diisi dengan NIK, nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan ya. Nah, itu yang dari kartu keluarga itu ya. Nomor paspor. Ya, kalau ternyata
yang beli itu adalah subjek pajak luar negeri yang orang pribadi gitu. Kemudian kalau ternyata yang beli itu subjek pajak luar negeri badan atau bukan subjek pajak badan, itu pakainya nama dan alamat. Ya, ini sekarang diberikan alternatif seperti itu. Berikutnya dituliskan harus ada jenis barangnya atau jasanya apa yang dijual atau diserahkan, jumlahnya, harga jualnya atau penggantian. Harga jual berarti kalau penjualan, penggantian itu kalau jasa gitu ya. Dan potongan harga jika ada. Kemudian PPN yang dipungut berapa? PPNBM yang dipungut jika ada PPNBM di dalamnya. Kalau nggak ada ya nggak perlu. Kemudian kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Nanti kita akan bahas kode, nomor seri gitu ya. Dan berikutnya adalah nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Jadi siapakah pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak di perusahaan itu yang ditunjuk. Nah itu kalau dulu kan manual, sekarang pakai e-faktur. Itu nanti tercover dengan ketika si wajib pajak atau PKP itu meregistrasikan dirinya di e-faktur, nanti ketahuan oh ini pejabat yang berwenang untuk menandatangani. Ya, teman-teman semua, kalau seluruh syarat ini terpenuhi berarti memenuhi persyaratan formal ya. Formalnya ada nama dan sebagainya. Dan tapi nanti kemudian harus ada persyaratan material, yaitu terkait dengan kontennya. Apakah penyerahan ini apa memang benar-benar terutang PPN, nanti bagi yang membeli itu apakah boleh dikreditkan, itu kalau terkait dengan kegiatan usaha. Nanti di bahasan setelah ini kita akan membahas pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jadi harus memenuhi persyaratan formal dan material. Nah ini contohnya teman-teman semua, faktur pajak yang sudah dibakukan ketentuannya. Jadi lihat yang paling atas ada kode dan nomor seri faktur pajak. Nih kita akan bahas nih kodenya yang 010 ini, nanti kita pahami apa makna 3 digit pertama. Kemudian identitas penjual yang ini, penjual atau yang menyerahkan barang jasa, barang atau jasanya, ada nama, alamat, NPWP-nya. Kemudian pembelinya, nama, alamat, NPWP. Nah ini kalau di aturan yang lama itu cuma NPWP, nanti bisa diperkenankan NIK jika dia nggak punya NPWP gitu ya. Oke, kemudian nama barangnya atau jasanya yang diserahkan apa, harga jualnya, harga penggantiannya atau uang mukanya, terminnya, jumlahnya berapa. Oke, kemudian potongan harga jika ada di sini, kalau nggak ada ya berarti nggak usah. Kemudian PPN yang dipungut otomatis PPN-nya di sini ada. PPNBM jika ada, nah PPNBM di sini. Tuh, terus siapa yang tanda tangan? Nah ini di sini sekarang nggak manual lagi, pakai apa tuh QR code ya, ada QR code. Yang output dari e-faktur itu ada QR code-nya. Baik, nah selanjutnya kita akan bicara tadi ada dokumen tertentu yang dipersamakan atau diperlakukan setara dengan faktur pajak. Jadi kenapa ada seperti ini? Ini ada karena maksudnya untuk mempermudah pelaku bisnis agar dia tidak harus menggunakan faktur pajak yang seperti tadi tuh, yang digambar tadi. Tidak harus menggunakan seperti itu, tapi boleh menggunakan dokumen yang sehari-hari mereka gunakan untuk menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kita lihat. Oke, ini aturannya di PR 13 tahun 2019. Oke, ini SSP dari kawasan bebas ke TLDDP adalah tempat lain di dalam daerah pabean. Jadi misalkan ketika ada barang keluar dari Batam dikirim ke Jakarta, nah itu terkena PPN tuh. Nah terkena PPN-nya itu bayarnya tidak perlu memakai faktur pajak. Pemungutan PPN nggak perlu pakai faktur pajak, tetapi cukup menggunakan SSP gitu, surat setoran pajak. Nah itu sudah diperlakukan sebagai faktur pajak, dianggap sama dengan faktur pajak. Kemudian SPPB Bulog atau Dolog. Jadi ketika ada penyerahan tepung oleh Bulog ya, itu menggunakan, sebentar nanti kita cek ya kepanjangannya, saya tidak hafal ya.
SPPB yang terkait dengan bulog atau dolog. Kita cek bareng nanti setelah ini ya. Oke, kemudian PIB dan SSPCP atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi ini ketika importir itu melakukan impor, kan dia mengisi pemberitahuan impor barang. Dan kalau impor, dia harus dipaksa dalam tanda petik untuk membayar pajak-pajak dalam rangka impor. Nah, bayar pajaknya itu melalui SSPCP dulu, surat setoran pabean, cukai dan pajak gitu ya. Nah, itu ya sekarang sudah masuk di billing system sih. Tapi intinya pemberitahuan impor barang plus bukti bayarannya itu sudah dianggap sebagai dokumen yang sama dengan faktur pajak. Jadi artinya importir tidak perlu membuat dokumen lain, cukup memakai itu aja, itu sudah dianggap sebagai faktur pajak. Maka bukti itu tadi, PIB dan SSPCP tadi atau bukti pungut oleh Bea Cukai itu sudah dianggap sebagai faktur pajak. Kalau dia mengkreditkan menggunakan itu, ya, mengkreditkan PPN menggunakan itu sudah boleh. Kemudian tagihan atas penyerahan BKP atau JKP untuk penyerahan oleh PAM, ya, air minum ya. Jadi kalau perusahaan air minum itu dia tidak perlu membuat faktur pajak lagi, dia cukup menggunakan tagihannya itu yang sudah memuat ada PPN-nya dan sebagainya, itu adalah sudah termasuk dalam dokumen yang dipersamakan sebagai faktur pajak. Jika perusahaan mendapatkan tagihan seperti itu boleh menjadi pajak masukan. Gitu. Kenapa? Karena itu sudah seperti faktur pajak. Ya. Kembali ke sini, ini sudah ketemu nih teman-teman semua. SPPB itu adalah surat perintah penyerahan barang yang dibuat atau dikeluarkan oleh bulog atau dolog untuk penyaluran tepung terigu. Itu sudah diperlakukan sebagai dokumen sebagai faktur pajak. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bukti tagihan atau trading confirmation untuk penyerahan jasa kena pajak perusahaan perantara efek. Nah, jadi kalau di perusahaan perantara efek, dia kan volume transaksinya besar gitu ya, volume besar. Dia tidak perlu repot-repot membuat faktur pajak. Cukup bukti tagihannya atau trading confirmation-nya itu sudah diperlakukan sebagai dokumen yang setara dengan faktur pajak. Berikutnya adalah tiket airway bill atau delivery bill untuk perusahaan jasa angkutan udara. Nah, contohnya tiket pesawat itu sebenarnya sudah diperlakukan atau dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi ada perusahaan kalau karyawannya itu menggunakan pesawat terbang, pesawat udara untuk transportasinya, tiketnya itu sudah bisa menjadi pajak masukan. Kenapa? Karena itu faktur pajak sebenarnya. Jadi ini suatu bentuk insentif atau kemudahan kepada para pelaku bisnis untuk tidak perlu membuat faktur pajak yang tadi saya sebutkan bentuknya seperti itu. Karena apa? Karena itu dokumen-dokumen yang keseharian dia buat ya dalam rangka proses bisnisnya tadi itu sudah merupakan faktur pajak, dipersamakan gitu ya. Berikutnya nota penjualan jasa untuk jasa kepelabuhanan. Jadi jasa kepelabuhan mesti bongkar muat dan sebagainya, itu contohnya ya, itu sudah dianggap seperti faktur pajak. Kemudian pemberitahuan ekspor barang, ini PEB, pemberitahuan ekspor barang yang telah di-fiat muat oleh DJBC yang dilampiri dengan invoice. Jadi kalau ekspor kita tidak perlu membuat faktur pajak tersendiri, tapi cukup dengan tadi pemberitahuan ekspor barang yang sudah diteliti oleh Bea Cukai plus invoice-nya, itu merupakan faktur pajak, dipersamakan dengan faktur pajak. Pemberitahuan ekspor barang untuk BKP tidak berwujud yang dilampiri atau JKP ya, yang dilampiri dengan invoice, itu dalam rangka ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP, jasa kena pajak. Tagihan atas penyerahan JKP tagihan atas penyerahan JKP ini dalam kondisi yang menyerahkan itu adalah bank. Jadi bank juga dipermudah. Bank itu sebenarnya sebagian besar itu jasa yang diberikan itu tidak kena PPN, tetapi ada jasa yang diberikan oleh bank yang merupakan jasa kena pajak.
kan SDB gitu ya. Nah, penyerahan jasa seperti itu yang kena pajak itu tidak perlu menggunakan faktur pajak tersendiri, tapi cukup dengan tagihan tadi yang dokumen yang dia buat kesehariannya atau day to day-nya seperti itu bagaimana ya wujudnya, itu merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Oh, ini contohnya adalah ketika kita membayar PPN ketika memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Contohnya menggunakan merek luar negeri atau menggunakan jasa dari luar daerah pabean. Kalau kita membayar PPN atas hal ini itu cukup dengan SSP, setor sendiri kita. Nah, kalau kita setor sendiri, maka setoran pajaknya itu sudah dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Gitu. Kemudian tagihan atas penyerahan jasa Telkom. Jadi satu, Telkom, jadi telekomunikasi maksudnya ya. Jadi PT Telkom memberikan tagihan kepada kita, itu tidak perlu tagihannya itu membuat bentuknya seperti faktur pajak yang kita kenal tadi. Cukup ya udah sesuai dengan perusahaan tersebut membuat dokumen itu kayak apa ya boleh, yang penting ada identitas yang dipersyaratkan gitu. Atau tagihan listrik itu juga kita serahkan kepada PT PLN, dia tagihannya seperti apa itu sudah dianggap sebagai faktur pajak, tidak perlu membuat faktur pajak tersendiri lagi. Kemudian SSP dan riserah lelang untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang. Jadi kemarin kita membahas bahwa ternyata kalau ada penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang, itu dianggapnya penyerahannya itu bukan dari si juru lelang, tetapi dari yang punya aset kepada pemenang lelang. Nah, pemenuhannya bagaimana? Pakai SSP. Nah, SSP ini ternyata sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, jadi tidak perlu membuat faktur pajak lagi. Dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau. Ya, ini bagi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan rokok, dia hasil tembakau itu dokumennya itu ada, dokumen pemesanan pita cukai itu terkena PPN. Nah, dokumen tersebut itulah yang digunakan, tidak perlu membuat faktur pajak. Dan terakhir yang ini disebutkan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, yaitu ketika ada pemungutan PPN oleh pemungut PPN PMSE. PMSE itu adalah perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, jadi di Undang-Undang tahun 2020 ditunjuk para pelaku usaha yang menyerahkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memberikan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, itu ditunjuk dia menjadi pemungut. Nah, ketika kita memanfaatkan BKPTB atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan ternyata yang memberikan BKPTB atau JKP tadi sudah ditunjuk sebagai pemungut, maka dia langsung memungut PPN kepada kita. Nah, ketika kita dipungut PPN atas itu, maka bukti pungutnya itu oleh pemungut PPN PMSE yang wujudnya bisa commercial invoice, bisa billing, bisa order receipt atau dokumen sejenis, itu sudah dianggap sama dengan faktur pajak. Nah, kalau kita PKP, maka dokumen tersebut dapat menjadi kredit pajak. Ya, teman-teman semua, itu adalah dokumen tertentu yang dianggap dipersamakan sebagai faktur pajak ya. Baik, faktur pajak wajib diisi dengan lengkap, jelas, dan benar ya. Apa saja ketentuannya? Jadi semua kolom dan baris wajib diisi kecuali tidak mungkin diisi. Misalkan ada baris dikurangi uang muka. Nah, kalau nggak ada uang muka ya nggak perlu diisi gitu ya. Atau misalkan tulisannya ada PPNBM. Nah, kalau tidak ada PPNBM ya tidak perlu, tetap itu lengkap ya.
Dalam hal diketahui jumlah unit atau jumlah satuan, PKP harus menambahkan keterangan tentang jumlah unit atau satuan. Jadi berapa barangnya, ya, berapa unitnya harus diisi kalau memang seperti itu. Kemudian apabila pembayaran menggunakan valuta asing, hanya baris dasar pengenaan pajak dan baris PPN 10% DPP yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Jadi tempat lain nggak perlu, hanya baris DPP dan PPN yang 10% kali DPP yang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Ini yang terakhir itu cap atau scan tanda tangan tidak dapat digunakan pada faktur pajak ini ketika kita masih menggunakan manual. Tapi sekarang udah pakai e-faktur otomatis, nanti tidak ada tanda tangan, tetapi adanya adalah QR code yang merupakan itu udah sah, itu menunjukkan itu telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Gitu. Faktur pajak tidak lengkap. Teman-teman semua, ini perlu dipahami agar tidak sampai terjadi kesalahan yang tidak perlu oleh para pengusaha kena pajak, yaitu ketika tidak mencantumkan keterangan yang tadi disampaikan di depan, kemudian atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, atau mengisi keterangan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan terkait. Tadi ya sekilas kita lihat ya, ini hal-hal formal yang kadang menjadi ganjalan ketika ternyata tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Jadi faktur pajak memang aturannya cukup ketat, jadi kita harus mengikuti itu. Nah, konsekuensinya apa ketika suatu faktur pajak itu dianggap tidak lengkap? Jadi keterangannya tidak lengkap atau diisinya tidak sesuai kondisi sesungguhnya atau tidak sesuai dengan ketentuan, itu kena sanksinya luar biasa teman-teman semua, yaitu denda berupa 2% dari DPP. Nah, tetapi kemudian ini diubah menjadi 1% dari DPP. Ini mulai 2 November 2020 dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang 2% menjadi 1%. Yang lebih kecil ya. Dari DPP loh. DPP itu kan kalau penjualan itu harga jual. Jadi kalau harga jualnya 1 miliar, maka sanksinya 1% kali 1 miliar. Gede kan? Coba kalau diberikan buat kerupuk, dapat berapa? Banyak gitu ya. Jadi kita harus hindari kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Ya, ini hal formal tetapi dampaknya bisa besar. Nah, teman-teman semua, tetapi ada pengecualian bahwa tidak semua kena sanksi. Yaitu apa yang tidak kena sanksi? Yaitu ketika PKP pembuat faktur pajak tidak mengisi keterangan mengenai nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Kemudian nama, alamat, NPWP pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, serta nama tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak yang dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Jadi kalau PKP pedagang eceran, dia itu tidak harus pembelinya itu ditulis namanya. Contohnya, kalian beli atau kita beli ke supermarket terkenal PT Indo April misalkan ya. Itu ya, masa sih ditanya, "Hei Bapak namanya siapa? Ini biar saya tulis di sini di faktur pajaknya." Nah, kan lamaan, nanti ngantri di belakang. Maka PKP pedagang eceran, contohnya adalah PT Indo April, itu dia tidak perlu mencantumkan nama pembelinya atau penerimanya, nama, alamat, NPWP. Ditanya, Mbak namanya siapa? Nah, nanti dikira kesempatan dalam kesempitan itu. Ya, nomor HP apalagi itu ya. Jadi tidak perlu itu. Nama, alamat, dan NPWP pembeli tidak perlu. Oke, kemudian juga tanda tangan ya, tanda tangan di, kalian pernah lihat bukti pembelian kalian atau penjualan barang-barang di PT Indo April ada tanda tangannya si PKP-nya? Kan nggak ada kan? Gitu. Oke, itu sebuah pengecualian untuk pedagang eceran, tidak perlu ada nama, alamat, NPWP pembelinya atau juga tanda tangan si
PKP-nya. Bagi PKP yang menerima faktur pajak tidak lengkap, PPN yang tercantum di dalamnya merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Teman-teman semua ini juga harus hati-hati. Ini terutama terjadi dulu ketika masih manual, belum memakai elektronik, belum pakai e-faktur, itu sering terjadi kita sebagai pembeli, PKP pembeli, mendapatkan faktur pajak yang diisi tidak lengkap. Nah, dampaknya itu bagi yang menerima faktur pajak yang tidak lengkap itu menjadi tidak boleh dikreditkan karena alasan formal tadi. Jadi hidup itu memang ada alasan formal, ada hal formal dan hal material. Dua-duanya harus klop biar aman. Nah, dulu seperti itu. Nah, sekarang pemakai e-faktur cenderung bisa dikurangi. Kenapa? Karena biasanya kalau NPWP-nya nggak ada, itu nggak bisa diisi biasanya. Jadi itu ada kontrol di situ. Ya. Teman-teman semua, kita akan belajar di sini. Berikutnya adalah kode dan nomor seri faktur pajak. Tapi yang terutama adalah kode 3 digit pertama dari kode nomor seri faktur pajak. Ini yang harus kita pahami. Jadi 3 digit pertama itu adalah kode dari faktur pajak. Ya. Jadi lihat 3 digit pertama itu ternyata dibagi dua hal. Yang 2 digit pertama di sini ini adalah kode transaksi. Dan yang ketiga ini 1, 2, 3. Yang ketiga itu adalah kode status normal dan pengganti. Kita pelan-pelan pahami dulu 2 digit pertama yang merupakan kode transaksi. Yang pertama, kalau kodenya 01 itu adalah penyerahan kepada selain pemungut PPN. Nah, ini ada kata-kata pemungut PPN. Saya belum ajarkan, belum ada videonya tentang pemungut PPN. Tapi intinya kayak gini. Pemungut PPN di sini ada istilah khusus yang merujuk kepada, jadi pemungut PPN istilah khusus yang merujuk kepada pemerintah dan BUMN, serta nanti ada K3S gitu ya. Nanti, tapi yang utama itu adalah pemungut PPN itu yang terkenal itu adalah pemerintah dan BUMN. Khusus itu ya pemungut PPN. Jadi tidak bisa kayak gini kita mengatakan oke, PT Indo April menyerahkan barang kena pajak. Kita pembeli, kita menerima barang kena pajak. Maka PT Indo April memungut PPN. Betul seperti itu. Tetapi terminologi dalam PPN kita tidak bisa mengatakan bahwa si PT Indo April adalah pemungut PPN. Kenapa? Karena istilah pemungut PPN dalam terminologi PPN, dalam kamus undang-undang PPN itu merujuk khusus kepada pemerintah atau BUMN atau pokoknya institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut PPN dengan aturan main yang berbeda dengan yang kita ketahui, gitu ya. Sementara itu dulu, nanti kita akan bahas apa itu pemungut PPN. Jadi sekali lagi, pemungut PPN ini merujuk khusus, istilah khusus ya. Jangan dikatakan PT Indo April itu pemungut PPN. Ya, memang secara teknis dia memungut PPN, tetapi dalam undang-undang PPN itu bukan pemungut PPN. Itu dulu. Nanti kita akan bahas apa itu pemungut PPN. Oke, 1. Ya, 01 itu adalah penyerahan kepada selain pemungut PPN. Oke, berarti penyerahan kepada pihak-pihak yang tidak khusus, karena pemungut PPN itu tadi khusus, gitu ya maksud saya. Jadi penyerahan kepada saya sebagai pembeli orang pribadi, penyerahan kepada selain pemerintah, selain BUMN, selain kontrak kerja dan sebagainya. Pokoknya kepada pelaku bisnis biasa. Oke. Jadi kalau misalkan ada PT Sejahtera Sejati menjual komputer kepada perusahaan lain. Nah, itu perusahaan lainnya bukan BUMN, bukan pemerintah, maka itu adalah penyerahan kepada selain pemungut PPN. Jadi penyerahan yang biasa lah, ya. Kodenya 01 di sini. 01. Nah, yang kedua, 02. Kalau depannya 02 itu adalah penyerahan kepada pemungut PPN bendahara pemerintah. Oke. Pemungut PPN itu kan macam-macam. Nah, yang ke 02 itu jika ada PKP jualannya kepada pemerintah. Dan dalam hal ini, sekali lagi, ternyata kondisinya
PP-nya harus dipungut oleh pemungut PPN atau pemerintah tadi, maka kodenya 02. Nanti kita bahas ya mekanisme penjualan dengan pemungut PPN. Tapi sebentar terima dulu ya. Kalau 02 itu adalah penyerahan kepada pemungut PPN yang pemerintah. 03 penyerahan atau penjualan kepada pemungut PPN lainnya. Kenapa? Karena pemungut PPN bukan cuma pemerintah, tapi bisa BUMN, bisa kontrak kerja dan sebagainya. 04 penyerahan dengan DPP nilai lain. DPP nilai lain itu contohnya adalah, kalian masih ingat ketika pemberian cuma-cuma itu tidak menggunakan harga jual tetapi harga pokok gitu ya. Atau penyerahan pusat ke cabang atau cabang ke pusat atau antar cabang, karena masih dalam satu perusahaan, itu DPP-nya bukan harga jual ya, juga harga pokok ya. Atau intinya sebelum ada keuntungan gitu ya, itu DPP nilai lain. Atau kemudian ada penyerahan yang dilakukan oleh biro perjalanan, itu juga DPP menggunakan nilai lain. Atau masih ingat lagi yang penyerahan oleh pedagang penyerahan emas perhiasan, itu juga menggunakan nilai lain. Nilai lainnya itu kalau emas perhiasan itu adalah 20% dari harga jual. Nah, kalau PKP penyerahannya itu menggunakan DPP nilai lain ya. Nilai lain itu berarti selain harga jual, selain penggantian dan sebagainya, yang nilai lain itu maka 04 kodenya. Nah, gitu. Oke, kemudian 05 tidak digunakan. 06 ini penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, antara lain dengan tarif selain 10%. Maksudnya tarif efektif ya, karena PPN itu tarifnya cuma 10% dan 0%. Ini maksudnya tarif efektif selain 10%. Contohnya itu adalah nih, penyerahan hasil tembakau di dalam negeri atau impor. Itu dia tarif efektifnya 8,7%. Atau penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, itu kodenya 06. Jadi diingat-ingat 06 itu tembakau gitu ya. Atau kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, itu pakai 06. Kemudian 07 kepada siapa? Nah, ini yang kemarin saya bicarakan, yaitu ketika penyerahan dengan PPN tetapi PPN-nya tidak dipungut. Jadi tidak dipungut PPN. Contohnya apa? Ya udah, kalau penjualan kapal, pesawat terbang, kereta api, suku cadangnya gitu ya, itu tidak dipungut PPN, maka 07. Jadi kalau walaupun tidak dipungut PPN tetap membuat faktur pajak, tapi faktur pajaknya ditulis kodenya 07 di depan ini, 07. 08 itu penyerahan yang PP-nya dibebaskan. Yang dibebaskan apa? Yang dibebaskan itu kalau dia menyerahkan vaksin polio, buku pelajaran umum dan sebagainya. Dilihat lagi ya daftarnya. Jadi walaupun dibebaskan tetap membuat faktur pajak. PP-nya ya tidak ada gitu ya. Tetapi tetap membuat faktur pajak dengan kode 08. Oh, tahu ini PP-nya dibebaskan. Kalau kodenya 07, oh ini tidak dipungut. Gitu. 09 itu penyerahan aktiva yang pasal 16D, yang ya aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Misalkan gedung pabriknya dijual karena rusak. Nah, gedungnya itu penyerahannya itu menggunakan kode 09. Nah, ini contoh nih. Contoh. Ada Oh, belum sebelum sampai contoh, kita lanjut dulu ke kode status. Jadi kan 2 digit pertama itu kode transaksinya 01, 02 sampai 09. Kemudian yang ketiga, digit ketiga itu kalau tulisannya 0 itu normal. Normal itu artinya faktur pajak yang pertama kali dibuat. Pengganti itu kalau kita tahu bahwa faktur pajak yang pertama kita buat itu ternyata keliru. Jadi kita sudah membuat faktur pajak penjualannya ke PT entah siapa gitu ya, maka kodenya adalah 010. 01 itu tadi adalah ini penyerahan kepada selain pemungut PPN. Kemudian 0 itu berarti normal yang pertama kali dibuat gitu kepada orang tersebut gitu ya, 010. Nah, tetapi kemudian ternyata salah kemarin jumlahnya. Itu jangan disobek-sobek, uang udah e-faktur nggak bisa disobek, maka dibuatlah faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti itu dibuatnya adalah 011.
Nah, nanti akan merujuk kepada mana yang diganti. Oh, yang dulu itu loh, gitu. Jadi 1 di sini berarti menggantikan yang normal. Itu maksudnya ya. Nah, ini contoh. Ada kode 010 913 00 sekian gitu ya. Jadi kita yang lihat adalah yang ini saja nih, 010. Yang belakang ini kan nomor seri. Nah, 010. Oke, 010 berarti penyerahan selain pemungut PPN. Ya, 0 berarti normal. Diterbitkan tahun 2013 ini. Ya, kalau ini tahun ya, 13 tahun. Nomor urut 1 ini 1. Oke, kita lihat. 020. Oh, 02 berarti ini kepada pemungut PPN. Yang mana? Yang bendahara pemerintah. Yang bendahara pemerintah. 02. 0 apa? Normal. Normal 13 tahunnya, 2 itu yang kedua. Oke. Nomor 2. 011. 011 berarti 01 itu berarti kepada bukan pemungut PPN, selain pemungut PPN. 1 berarti pengganti, menggantikan faktur pajak terdahulu. Tuh. Ya. Tahunnya tahun 2013. Nah, kemudian teman-teman semua, faktur pajak kan aturan mainnya seperti itu. Kode nomor seri faktur pajak ada aturannya. Tetapi kalian bayangkan, kalau PT Indo April yang merupakan PKP pedagang eceran langsung kepada konsumen akhir, dia membuat seperti ini, bubar, kelamaan, kasihan gitu ya. Maka ada aturan PKP pedagang eceran yang membuat faktur pajak tanpa mengisi identitas pembeli PKP, pembeli BKP atau penerima JKP, tanda tangan dan nama terang dapat menggunakan nomor seri faktur pajak yang dibuat sendiri. Maksudnya itu adalah tidak perlu PKP PE yang pedagang eceran itu membuat seperti ini. Ya, dia cukup membuat faktur pajak yang nomor serinya terserah dia. Artinya tidak harus seperti 01, nggak perlu. Gitu. Ya, asalkan dia masih ada identitas penjualnya, NPWP penjualnya, gitu ya. Kodenya pakai kode faktur penjualan biasa, boleh-boleh saja. Ya, itu kekhususan buat PKP PE, nomor seri faktur pajaknya itu tidak harus seperti itu, karena nanti akan mengganggu lah, merepotkan buat PKP pedagang eceran. Oke, kita masuk ke saat pembuatan faktur pajak. Intinya saat pembuatan faktur pajak adalah pertama pada saat penyerahan BKP atau JKP, pada saat terjadinya objek PPN itulah ya. Atau ya, penyerahannya pada saat penyerahan BKP atau JKP, atau yang B adalah pada saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Jadi sebenarnya terutama pada saat penyerahan. Tapi kalau udah nerima uang dulu kita, walaupun belum menyerahkan barang, itu sudah terutang PPN dan harus membuat faktur pajak. Jadi saat pembuatan faktur pajak adalah saat terutangnya PPN. Pada saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Jadi misalkan perusahaan yang sifatnya konstruksi itu kan ada termin 1, termin 2, termin 3. Pembayaran termin itulah pada saat kita harus membuat faktur pajak. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah selaku pemungut PPN. Kadang-kadang itu kan PKP rekanan itu menagih itu ya belum dibayar gitu ya, maka pas nagih itu dia membuat faktur pajak. Dan ketentuannya adalah paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP yang dibuatkan faktur pajak gabungan. Nah, faktur pajak gabungan itu ada atau boleh jika ada PKP menjual BKP ya, atau JKP kepada pihak yang sama terus dalam satu bulan. Misalkan ada pelanggan PKP A menjual kepada pelanggannya B terus menerus dalam satu bulan, itu mulu, mungkin bisa lebih dari 2 kali. Nah, karena lebih dari sekali, maka mungkin ya udahlah, kan langganan ya, nanti dibuat faktur pajaknya belakangan saja. Tetapi paling lambat adalah akhir bulan. Jadi di akhir bulan diakumulasi berapa penyerahannya
berapa saja dituliskan di situ. Ini khusus untuk faktur pajak gabungan ya. Syaratnya adalah faktur pajak gabungan itu adalah pembelinya sama. Kalau pembelinya beda ya nggak boleh digabung. Pembelinya sama. Oke. Huruf A, B, dan C berlaku juga untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pengurus PPN selain bendahara pemerintah. A, B, C. Oke, ya. Kita lanjutkan. Apa konsekuensi ketika faktur pajak itu terlambat dibuat? Nah, ternyata ini harus hati-hati. Terlambat membuat faktur pajak itu, begini aturannya. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat, tidak diberlakukan sebagai faktur pajak. Jadi misalkan saya PKP, seharusnya saya membuat faktur pajak itu sekarang, tetapi saya tidak juga membuat faktur pajak sampai dengan melewati 3 bulan sejak dari sekarang. Maka kalaupun nanti saya membuat faktur pajak, misalkan di waktunya itu adalah 3 bulan lagi plus sehari, berarti sudah lebih dari 3 bulan, itu tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Nah, ini membawa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Oke, ini berarti namanya terlambat. Terlambat membuat faktur pajak, sanksinya adalah ya, dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% dulu ya dari DPP. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak. Nah, lumayan besar ya. Oke, itu sanksinya. Kemudian kita masuk ke saat pembuatan faktur pajak. Kita lihat ilustrasinya. Ilustrasi saat pembuatan faktur pajak. Misal ini. Ada perjanjian jual beli barang kena pajak. Harga jualnya 100 juta. Ya, 100 juta. Ini belum bayar lunas, baru dikasih uang muka 10 juta. Diterima 25 April. Barangnya diserahkan 1 Mei. Jadi kita nerima uang muka 10 juta, barangnya 1 Mei. Yang 90 juta atau sisanya diterima 30 Juni. Oke, kita lihat pakai gambar ya. 25 April ini menerima uang muka. Oke, kemudian barang kena pajaknya diserahkan 1 Mei. Pelunasannya 30 Juni. Nah, kalau kayak gini, kapan kita harus membuat faktur pajak? Membuat faktur pajak, ingat, kalau ada pembayaran lebih dulu daripada penyerahan BKP atau JKP, maka itu sudah terutang PPN. Kalau sudah terutang PPN, maka harus membuat faktur pajak. Maka, pada saat kita terima uang muka, kita harus membuat faktur pajak di saat kita menerima uang muka. Maka kita menerima uang 10 juta sudah terutang PPN 1 juta. Jadi pas menerima uang muka pun kita membuat faktur pajak 1 juta di 25 April. Kemudian pas menyerahkan barang kena pajak 1 Mei 2000 berapa tuh? 10. Itu berarti sudah terutang PPN. Terutang PPN-nya apakah 10 juta? Ya tidak dong. Karena apa? Karena sudah yang 1 juta sudah masuk di uang muka. Maka kita membuat faktur pajak 9 juta di 1 Mei. Loh, kalau begitu berarti mau PPN 9 juta ya? Iya. Terus gimana? Uang belum dibayar. Nah, itulah ciri khas PPN. Karena sudah terutang PPN ketika menyerahkan barang kena pajak, maka itu ya harus membuat faktur pajak sebesar PPN-nya berapa di situ. Dalam hal ini 9 juta karena 10 jutanya sudah dikurangi 1 juta uang 100 jutanya itu sudah dikurangi uang muka 10 juta. Jadi PPN-nya sudah dibayar, sudah ada faktur pajak 1 juta di April. Maka di Mei, 1 Mei ini faktur pajaknya cuma 9 juta. Nah, ini lihat. Jadi satu, uang muka, faktur pajak dibuat pada saat penerimaan uang muka 25 April. Penyerahan BKP walaupun belum dibayar lunas tetap dibuat faktur pajak sebesar 9 juta meskipun pembayaran baru diterima 30 Juni. Nah, itulah salah satu hal yang mungkin memberatkan PKP. Kalau apalagi kalau nanti misalkan ternyata nggak bayar-bayar si pembelinya. Nah,
Tapi teman-teman nggak usah khawatir, PKP itu kan mekanisme bayar ke negaranya kan pajak keluaran kurangi pajak masukan. Memang ini pajak keluarannya di Mei itu kan 9 juta ya, 9 juta. Tetapi kan dia ada pajak masukan, mungkin berapa kek, mungkin ada 7 dan sebagainya, maka yang disetor kas negara itu cuma 2 juta nanti. Ini contoh. Jadi meskipun 9 juta dia belum bisa ambil dari pembeli, ya ini duitnya sendiri, tetapi kan dia akan punya pajak masukan gitu. Nah kalau nggak punya pajak masukan ya risiko lah, dia harus setor sendiri sebesar 9 juta. Oke, kita lanjutkan ilustrasi berikutnya. Nah ini terkait dengan pembuatan faktur pajak atas penyerahan jasa kena pajak. Sebuah perjanjian sewa menyewa ruangan untuk usaha dengan masa sewa 10 tahun. Oke, 10 tahun. Pembayaran dilakukan tahunan. Jadi setiap tahun. Maka karena 10 tahun dan nilai sewa seluruhnya sebesar 100 juta, itu artinya 100 juta dibagi 10 tahun, berarti per tahunnya adalah 10 juta. Oke, jadi 10 juta per tahun selama 10 tahun. Nah, bagaimana kita membuat faktur pajaknya? Nah, ini ilustrasinya. Jadi misalkan 4 Januari 2012 dibuat perjanjian. Ya, kemudian masanya 10 tahun, berarti sampai dengan 3 Januari 2022 ya, kan 10 tahun. Oke, kemudian pertama, bayar tahun pertama 10 juta di 4 Januari. Oke, saya bayar 10 juta untuk, misalnya dia bilang gitu ya, membayar 10 juta untuk tahun pertama. Maka pada 4 Januari 2012 dibuatlah faktur pajak senilai 10% kali 10 juta, maka 1 juta. Karena disitulah sudah terjadi pembayaran. Nah, kemudian nanti kan Januari 2013 bayar lagi kan? Bayar lagi, maka 10 juta kan? Maka faktur pajak lagi dibuat 4 Januari 2013 PPN 1 juta. Tahun ketiga juga sama sampai dengan tahun ke-10 dan seterusnya. Jadi setiap pembayaran ya, itu pembayaran awal tahun itu dibuatkan faktur pajak. Ini jasa seperti itu. Kenapa? Ya karena kenapa per tahun nggak langsung misalkan kena 10 juta ya enggak, karena kita bisa jasanya diberikan, kewenangan untuk menempati ruangan tersebut kan baru muncul ketika nanti tahunnya tiba. Ya, maksudnya tahun 2012 awal tahun berarti punya hak untuk menempati ruangan tadi selama 1 tahun. Nah, maka 10 juta kalikan 10% 1 juta. Tahun kedua juga sama PP-nya. Jadi tidak bisa kita katakan oh berarti ini kan 10 tahun ya, nanti kontraknya untuk 10 tahun, langsung 10% kali 100 juta, 10 juta PP-nya di depan. Nggak boleh, kecuali dia bayar 100 juta langsung di depan untuk 10 tahun. Itu maka PP-nya langsung 10% kalikan 100 juta. Tetapi kalau pembayarannya di sini adalah bertahap setiap tahun, maka PP-nya juga setiap tahun. Itulah bedanya PKP sama JKP. Cara pembuatan faktur pajak atas penyerahan JKP, ini ilustrasi lagi. Sebuah perjanjian jasa konsultasi untuk jangka waktu 6 bulan dengan penggantian sebesar 60 juta. Dibayarnya setiap bulan sebesar 10 juta. Nah, dibayarnya setiap bulan. Oke. Ini berarti pas perjanjian ditandatangani 1 Februari 2012, masa perjanjiannya 6 bulan, berarti sampai dengan 1 Agustus ya, atau 31 Juli. Oke, ini 6 bulan. Konsultasi selama 6 bulan, dibayar setiap bulan. Ya udah, berarti misalkan 10 Maret 2012 ada penagihan sebesar 10 juta. Oke. Karena sudah ada penagihan 10 Mei 2012 10 juta, maka dibuat faktur pajak 1 juta, 10% dari 10 juta. Kemudian 20
Mei baru bayar. Jadi ditagih dulu. Ditagih itu biasanya karena sudah memberikan jasa kan. Nah, karena memberikan jasa, nagih, maka dibuatkan faktur pajak. Nah, bayarnya 20 Maret, ya tetap aja faktur pajak dibuat di 10 Maret karena sudah diberikan jasanya. Pas bayar ya tidak perlu dibuatkan faktur pajak lagi karena sudah dibuatkan faktur pajak. Nah, nanti berikutnya juga sama, jasa diberikan kapan, kemudian dia menagih, itulah dia membuat faktur pajak. Walaupun kemudian pembayarannya belakangan, tidak masalah ya. Jadi dibuatnya pada saat penagihan jasanya. Oke, ini sebuah ketentuan khusus ketika ada penyerahan barang kena pajak dengan FOB destination. Kalau FOB shipping point itu kan berarti, kalau FOB shipping point itu secara akuntansi itu kan kepemilikannya akan berpindah ketika keluar dari gudangnya penjual. Jadi keluar dari gudang penjual, tanggung jawabnya udah di pembeli. Nah, itu sudah otomatis sudah terjadi penyerahan barang kena pajak dalam PPN, sudah membuat faktur pajak ketika diserahkan. Nah, tetapi kalau FOB destination itu kan berarti FOB destination itu tanggung jawabnya itu adalah dari penjual itu harus sampai dulu ke pembeli. Jadi akan berpindah kepemilikannya ketika sampai ke pembeli. Walaupun barangnya udah di jalan, tapi belum masuk, belum diakui sebagai milik pembeli kalau belum sampai ke tujuan. Kan seperti itu prinsipnya ya destination. Nah, dalam PPN ternyata menganut hal seperti itu. Kita buat ilustrasi. Jadi ada barang kena pajak dikeluarkan dari gudang 29 Desember 2012. Nah, dikirimnya jauh, maka melalui perusahaan ekspedisi. Jadi 29 Desember 2012 diserahkan ke ekspedisi. Karena syaratnya adalah FOB destination, maka ada jeda ya, dan jeda diterimanya itu karena ada perjalanan tadi, diterimanya itu 31 Desember 2012. Nah, diterima pembeli itu 31 Desember 2012 dan pembelinya itu ternyata baru membuat faktur penjualan 6 Januari 2013. Nah, dalam kondisi ini bagaimana? Kapan kita harus membuat faktur pajak sebagai penjual? Nah, sebagai penjual teman-teman semua, ternyata karena FOB destination kita tidak membuat faktur pajak di sini, walaupun kita telah menyerahkan barangnya di 29 Desember. Jadi kita tidak membuat faktur pajak di sini. Kenapa? Karena walaupun sudah diserahkan, tapi itu belum sampai ke pembeli, karena FOB destination, maka jadinya belum sampai pembeli ya, belum berpindah ke pembeli. Nah, kita membuat faktur pajaknya itu ketika diterima oleh pembeli 31 Desember 2012 ya, 31 Desember. Atau kalau misalkan ternyata ini boleh ternyata penjual itu membuat faktur penjualan kita itu di 6 Januari 2013, maka kita boleh membuat faktur pajaknya sesuai dengan faktur penjualan. Paling lambatnya ini. Ini sebuah ketentuan khusus untuk FOB destination, yaitu ketika diterima oleh pembeli, yaitu di 31 Desember, atau ketika kita sebagai penjual membuat faktur penjualan. Nah, tapi ya kalau yang umumnya sih di sini ya, pada saat diterima oleh pembeli. Tetapi kalau informasi nggak ada kan biasanya penjual membuat faktur penjualannya belakangan gitu, maka boleh di sini. Nah, ini sebuah ketentuan khusus kalau FOB destination. Jadi ketika barang diterima atau kita membuat faktur penjualan, yang otomatis faktur penjualan adalah setelah ini dong, pasti setelah ini gitu, di sini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ilustrasi untuk faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan itu adalah, sekali lagi, hanya boleh dibuat oleh PKP yang menjual kepada
pembeli yang sama. Pembeli yang sama. PKP. Ini PT Sri Gunting ya, kita langsung aja ke contoh. PT Sri Gunting adalah PKP pedagang besar yang dalam bulan April 2020 melakukan 6 kali penyerahan BKP kepada PT Swadaya. Nah, ini langganan lah ya. Sebuah PKP dalam bidang usaha pusat perbelanjaan ya. Pembuatan faktur pajaknya dapat digambarkan seperti di bawah ini. Oke, contoh ini PT Sri Gunting menyerahkan pertama kali 24 April 2010 ya, ngirim barang gitu ya. 8 April ngirim barang juga, kemudian 13 April ngirim barang juga, 19 April ngirim barang juga, itu udah 4 kali ya. 23 April ngirim barang, yang kelima. 26 April ngirim barang. Nah, karena pembelinya sama, Sri Gunting tidak harus membuat faktur pajak per transaksi. Nah, khusus untuk dia, karena pembelinya sama, maka dia bisa terakhir saja, akhir bulan. Nah, oke. Misalkan di ini ada tambahan, misalkan 28 April dia menerima pembayaran untuk penyerahan BKP 2 April dan 8 April. Oke, jadi ini ceritanya satu yang 20 April sama 8 April udah ngirim barang tapi belum dibayar. Dibayarnya baru di 28 April. Nah, ini diterima bayaran. Yang transaksi 3, 4, 5 itu ngirim barang mungkin langsung dibayar gitu ya. Jadi ada beberapa transaksi nih. Nah, kalau seperti ini intinya adalah karena menjual kepada orang yang sama, maka setiap transaksi tadi, transaksi 1, 2 sampai dengan 6 itu tidak perlu harus membuat faktur pajak masing-masing. Bisa cukup sekali aja di akhir, paling lambat adalah akhir bulan, digabung saja di 30 April. Boleh seperti itu. Jadi faktur pajak isinya penyerahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa yang ini enggak? Yang 28 April. 28 April kan sudah sebenarnya terkait peristiwa 1 dan 2. Peristiwa 1 dan 2 itu maaf, itu hal yang sama. Jadi sudah dikerahkan barang kena pajaknya. Jadi hal yang sama ya. Jadi tidak perlu ditulis ulang. Jadi 30 April ini boleh membuat faktur pajak gabungannya untuk seluruh penyerahan, baik yang sudah diterima bayarannya maupun yang belum. Ya, 30 April. Tapi jangan sampai lewat dari 30 April. Kenapa boleh 30 April? Karena sekali lagi, meskipun dibuat di 30 April, pada hakikatnya PT Sri Gunting itu dia nanti kewajiban setor pajaknya itu kan akhir bulan berikutnya. Jadi transaksi sebulan dikumpulkan berapa itu nggak masalah selama tidak membuat fakturnya tidak nyebrang ke bulan berikutnya. Kalau nyebrang ke bulan berikutnya berarti udah terlambat. Nah, terlambat karena nanti membuat penyetorannya geser ke bulan berikutnya lagi. Gitu ya. Jadi transaksi 1 bulan dikumpulkan, dibuat di 30 April faktur pajaknya. Itulah faktur pajak gabungan. Oke, berikutnya. Contoh berikutnya masih sama, tetapi ini ada ilustrasi yang berbeda. Sri Gunting PKP pedagang besar yang dalam bulan April 2010 melakukan transaksi ke PT Swadaya 6 kali penyerahan dan diterima bayaran uang muka untuk penyerahan BKP yang akan dilakukan dalam bulan Mei. Jadi 6 kali penyerahan BKP plus nerima uang muka yang barangnya nanti di bulan Mei. Nah, meskipun ini uang muka tetapi sudah diterima duluan duitnya, barangnya belakangan, ini sudah harus dibuat faktur pajak. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, kalau buat faktur pajak gabungan, maka yang poin B juga harus dimasukkan. Kita lihat ya. Transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3. Oke. Transaksi 1 dan transaksi 2 itu yang ini tadi barangnya udah diserahkan tapi bayarannya belum. Baru bayarannya dikasihkan di 28 April. Oke. Plus ternyata di 28 April itu nerima uang muka untuk penyerahan bulan Mei 2020. Ini yang berbeda nih. Jadi nerima uang muka. Dalam kondisi ini maka faktur pajak gabungannya di 30 April itu harus memuat transaksi 1 sampai dengan 6 plus ini. Plus uang muka yang diterima untuk penyerahan Mei, untuk penyerahan masa depan.
Tuh, dibuat. Kenapa? Ini sudah terutang pajak. Gitu. Ya, ini ilustrasi untuk pembuatan faktur pajak gabungan. Oke. Ini tentang angka rupiah dalam faktur pajak dalam hal ada pemberian cuma-cuma. Itu ternyata tidak selalu sama dengan angka rupiah dalam invoice. Jadi di faktur pajak kok bisa beda dengan faktur penjualan. Nah, ini nggak usah kaget. Contoh nih, ada pembelian 2 pasang sepatu dengan harga jual 100.000 masing-masing ya, masing-masing 100.000. Pembeli memperoleh bonus 1 pasang sandal dengan harga jual 57.500. Berarti kan dijualnya adalah 2 sepatu, dapat pemberian cuma-cuma 1 sandal. Dalam kalkulasi harga jual sandal sudah termasuk laba 15%. Nah, PPN-nya bisa beda. Jadi gini, penyerahan sepatu 2 kali 100.000. Nah, ini kan harga jual nih, harga jual sepatunya. Maka di invoice-nya sama 200.000. Faktur pajak juga 200.000, ya kan? Kemudian di invoice-nya apakah ada penjualan sandal? Ya enggak, uang sandalnya enggak dijual gitu. Tetapi di faktur pajak pemberian cuma-cuma itu terutang PPN. Terutang PPN-nya DPP untuk pemberian cuma-cuma itu bukan harga jual, tetapi harga jual dikurangi dengan laba atau harga pokoknya lah ya kalau gampangannya. Maka kalau harga jual sandalnya kan 57.500, maka sebenarnya berapa harga pokoknya? Karena dalam harga jual itu ada laba 15%, maka dikeluarkan yang persentase 15%-nya, caranya kayak gini, 100 per 115 sama dengan 50.000. Jadi di invoice-nya dia nggak mengatakan telah menjual sandal 57.500, wong dia nggak terima duit. Tapi di faktur pajaknya PPN-nya adalah harga jual sepatunya 200.000 kalikan 10% ya. Dan harga pokok dari sandalnya 50.000. Ini kalikan 10%. Maka PPN-nya itu adalah nih, PPN yang terutang. Kalau di invoice total tagihannya 200.000, kalau di faktur pajak total tagihannya 250.000. PPN-nya adalah 25.000. Nah, 25.000 ini yang kalau realnya mungkin faktur pajaknya yang ditagihkan ke konsumen mungkin cuma 200.000 kalikan 10% saja. Mungkin loh ya. Karena apa, yang 50.000 mungkin bisa jadi yang nanggung tergantung perjanjian lah, siapa yang nanggung, apakah penjual atau pembeli gitu. Terserah gitu ya, tapi intinya bisa beda. Di invoice ini 200.000, di faktur pajak 250.000. Kenapa? Karena yang 50.000 ini nggak masuk di invoice. Oke, gitu. Baik, kita lanjutkan. Bentuk, ukuran, formulir, dan tata cara pengisian faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Nah, tadi kita bahas contohnya PT Indo April. PT Indo April, apakah pernah kalian melihat faktur pajak yang tadi ada kode seri, ada kolom-kolom seperti itu? Kan tidak. Nah, ternyata begini teman-teman semua, untuk pedagang eceran, yaitu siapa itu pedagang eceran? PKP yang dalam kegiatan usaha menyerahkan BKP melalui tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi tempat konsumen akhir. Inilah karakteristik dari pedagang eceran. Dengan secara penjualan eceran yang dilakukan langsung. Jadi penjualan itu yang dilakukan langsung pada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang. Itu karakteristik berikutnya dari pedagang eceran. Kalian beli di Indo April, apakah pernah pesan-pesan dulu gitu, tender-tender dulu? Kan enggak. Tuh ya. Berikutnya adalah pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai, biasanya tunai, dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya. Jadi kalau PKP pedagang eceran ya kalian bayangin jadi PT Indo April aja kan, kalian datang bawa duit, pulang bawa barangnya. Tuh. Itu adalah PKP pedagang eceran. Nah, PKP pedagang yang melakukan penyerahan BKP JKP pada umumnya kepada konsumen akhir. Biasanya kepada konsumen akhir, tidak
apa namanya, bukan ya, kalau PT Indo April kan langsung kepada konsumen akhir, itu PKP PE ya. Ini kita bicara siapa sih PKP pedang eceran, ya itulah kayak kita paham. Contohnya ya itu tadi PT Indo April gitu ya. Lanjut. Nah, begini. Bagi mereka PKP pedang eceran, faktur pajaknya itu dipermudah, tidak perlu bentuknya seperti yang baku tadi itu, nggak perlu seperti itu, tetapi boleh berupa bon kontan, yaitu jadi penjualan tadi, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi atau tanda bukti penyerahan atau barang yang sejenis. Ya, jadi ya menggunakan faktur penjualan biasa sudah cukup. Itu yang kita lihat di PT Indo April kan, ketika mereka menjual kepada kita, bukti penjualan itulah faktur pajak. Sebenarnya itu faktur pajak, tapi itu faktur pajak khusus untuk pedagang eceran. Kalian bisa cek, pasti di situ ada nama dan NPWP penjualnya. Kodenya bagaimana? Kodenya tidak perlu memakai kode yang 01, ini 02, enggak perlu kayak gitu. Ya, jadi dibuat sendiri oleh PKP pedagang eceran. Nah, paling sedikit dibuat 2 rangkap, jadi buat kita sebagai yang membeli dan buat penjualnya. PT Indo April seperti itu biasanya. Jadi ada yang diserahkan ke kita, ada yang buat dia. Tuh, tapi kalaupun buat dia nggak ada, tapi dia sudah mencatatnya di sistem, itu udah cukup gitu ya. Faktur pajak dianggap dibuat 2 rangkap atau lebih dalam hal faktur pajak dibuat dalam 1 lembar yang terdiri dari 2 atau lebih bagian disediakan untuk. Jadi dibuat 2 itu misalkan dicetak atas bawah, 1 disobek buat kita sebagai pembeli, 1-nya buat dia, itu dianggap 2 rangkap. Jadi tidak perlu harus karbon kopi yang nembus bawahnya, gitu, nggak harus seperti itu. Dan lembar kedua itu bisa juga dalam rekaman dalam bentuk media elektronik ya, di sistemnya dia. Jadi tidak harus juga benar-benar 2 kertas, itu tidak harus gitu. Oke, itu pedang eceran ya. Jadi sekali lagi tidak harus bentuknya yang baku kayak tadi, ada kodenya 01, 02, tidak harus seperti itu. Karena itu akan merepotkan. Nah, yang penting sudah ada nama, alamat, NPWP, PKP-nya. Jadi nama identitasnya PKP penjualnya. Sama barang yang diserahkan. Harga jualnya itu bisa termasuk di dalamnya udah ada PPN-nya atau ditulis terpisah. Terserah, boleh dua-duanya. PPN yang dipungut jika ada, ya. Kemudian kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Ini sekali lagi kode dan nomor serinya ini tidak harus seperti yang baku tadi, ya. Bebas menurut versinya dia. Tapi harus ada, ya. Dan ini semua harus diisi secara lengkap, jelas dan benar. Kalian bisa cek nanti ya dari pembelian kalian di PT Indo April, dilihat apakah ada nama NPWP, PKP-nya, ada jenis barangnya, ada harga jualnya, ada PPN-nya gitu ya. PPN-nya itu biasanya bisa masuk ke dalam harga jual ataupun tidak, terserah gitu ya. Ada nomor serinya dia ya, versinya dia, itu pasti ada. Oke, baik teman-teman semua, sudah selesai kita bahas tentang faktur pajak. Habis ini kita akan bahas lagi tentang pengkreditan pajak masukan. Dibaca dulu, diulang lagi, dan kalau ada hal-hal yang belum jelas dicatat, nanti di kelas kita akan diskusikan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.